Halo semuanya, selamat datang di podcast Angel Talk. Saya Sihan Angelina. Hari ini saya akan membahas opini saya tentang kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini di tahun 2025. Saya akan membahasnya secara baik, sopan, dan tentunya berdasarkan data dan pandangan kritis. Langsung saja, secara politik Indonesia baru saja melewati pemilu 2024 yang menjadi sorotan banyak pihak. Pemilu kali ini mencatat bahwa partisipasi pemilih yang tinggi, sekitar 80,79% menurut data KPU. Ini adalah sinyal positif bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak pilih mereka. Namun, ada beberapa catatan kritis. Salah satunya adalah fenomena dinasti politik yang semakin menguat. Beberapa tokoh muda yang maju ke panggung politik merupakan anak atau kerabat dari tokoh besar. Meskipun ini tidak dilarang secara hukum, tetapi tetap perlu dikritisi secara etika politik. Karena kekuasaan yang terlalu terpusat dalam satu keluarga bisa mengurangi kesempatan bagi calon pemimpin baru yang kompeten, tapi tidak punya backing politik. Selain itu, isu netralitas aparatur negara dalam pemilu juga menjadi sorotan. Lembaga seperti Bawaslu menerima banyak laporan pelanggaran, dan ini menjadi PR besar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita ke depan. Sekarang kita beralih ke ekonomi. Di awal tahun 2025, kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Meski masih menghadapi tantangan global, menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal akhir 2024 tercatat 5,05%, sedikit melambat dari tahun sebelumnya, tapi masih dalam kategori sehat. Namun, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Data Gini rasio Indonesia masih berada di angka 0,384 per akhir tahun 2024. Artinya, distribusi kekayaan belum merata. Kota besar seperti Jakarta dan Surabaya tumbuh pesat, tapi daerah-daerah lain seperti Papua dan NTT masih tertinggal. Sektor UMKM juga masih butuh perhatian lebih. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan akses ke pembiayaan. Program kredit usaha rakyat atau bisa disebut KUR memang membantu, tapi birokrasi dan akses informasi sering menjadi hambatan. Sementara itu, harga-harga bahan pokok juga naik. Contohnya, harga beras sempat tembus seharga Rp15.000 per kilogram di awal tahun 2025. Ini menekankan daya beli masyarakat, terutama di kelas bawah. Lalu, apa yang bisa kita harapkan? Yang pertama, dari sisi politik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik harus terus ditingkatkan. Media dan anak muda punya peran besar di sini. Jangan hanya jadi penonton, tapi juga penggerak perubahan. Yang kedua, dari sisi ekonomi, pemerintah harus lebih serius dalam pemerataan pembangunan. Bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga ekonomi digital, pendidikan vokasi, dan akses modal usaha di daerah-daerah. Kita juga butuh keberanian untuk mengkritik kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi tetap dengan cara yang santun dan berdasarkan data. Itulah opini saya tentang keadaan politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Kita memang punya tantangan besar, tapi juga peluang besar kalau semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa bersinergi. Jadi, kenapa orang kaya bisa kaya?
Jawabannya bukan cuma satu. Ini soal sistem, kebijakan, dan siapa yang punya kuasa. Yang penting sekarang, kita nggak boleh cuek, karena kalau kita diam aja, sistemnya nggak akan berubah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Angel Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, semangat, dan tetap cinta Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ya. Bye-bye.